Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'da, kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada, dan juga kepada para subscriber ya dimanapun Anda berada, teman-temanku sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan mudah-mudahan sehat selalu. Berjumpa lagi dengan saya Mbah Minci. Pada malam hari ini saya tepat sekali di pinggir pantai ataupun kali besar ya, danau. Nah, ini samping ini adalah danau. Jadi pada malam hari ini saya akan sedikit menjawab daripada usulan ataupun permintaan dari netizen, bahwasanya saya suruh ikut membahas tentang fenomena ataupun salah satu musafir yang lagi viral di media sosial ini, yaitu adalah Joko Kendil alias Mas Kusnan ya, Mas Kusnan. Nah, sebenarnya itu siapakah Mas Kusnan itu ataupun Joko Kendil? Jadi kalau menurut kisah, Joko Kendil itu sudah ada zaman dahulu ya, zaman kerajaan, dan ini muncul lagi Joko Kendil yang baru. Nah, ini saya akan sedikit memberi suatu jawaban untuk netizen, dimana yang di situ banyak sekali netizen yang mengatakan ataupun yang tidak percaya ataupun mencemooh dengan adanya suatu perjalanan yang dilaksanakan oleh Joko Kendil tersebut. Nah, ini para saudaraku, kita sebagai manusia biasa, kita cuma bisa untuk melihat dengan mata zahir, dengan kemampuan kita. Jadi bahwasanya di sisi lain kita harus bisa mengambil manfaat ataupun bisa mengaji dari perjalanan yang ditempuh oleh Joko Kendil tersebut ya. Jadi kalau kita pelajari secara ilmiah ataupun kita ambil hikmah pelajaran daripada perjalanan Joko Kendil tersebut, itu banyak manfaatnya sekali. Terutama Joko Kendil selalu berjalan tanpa alas kaki, walaupun itu panas, hujan, dia selalu tidak memakai alas kaki. Jadi kakinya itu langsung menempel di tanah. Nah, itu ada artinya ya. Karena apa? Jadi intinya kita harus menyatu dengan bumi, karena yang kemana saja yang kita pinjak ini adalah bumi atau alias tanah. Jadi dalam arti kita ini jangan takabur. Kita tidak boleh mempunyai sifat takabur. Kita harus mempunyai sifat sabar dan menerima. Nah, suatu contoh, kita harus bisa menjadi bumi, karena kita asal usulnya juga menjadi dari tanah ya, dari tanah. Nah, apa hikmahnya tersebut? Bumi adalah suatu tempat yang dia itu tidak pernah membalas dengan perlakuan manusia. Bahkan walaupun dia diinjak-injak, dikasih kotoran oleh manusia, tapi dia kalau diberi dicocok tanam masih bisa menghidupi ataupun memberikan suatu keberkahan untuk manusia. Nah, itu yang perlu kita kaji. Jadi para saudaraku, di sini banyak sekali ya tentang mengatakan adanya musafir, yaitu Joko Kendil. Jadi apakah itu wali, apakah dia itu orang biasa, apakah dia itu cuma ingin
apa ya, sekedar melaksanakan perintah dari gurunya atau bagaimana. Nah, itu banyak sekali orang yang masih bertanda tanya saat ini. Jadi kalau kita lihat secara apa ya, kasat mata, di mana itu cuplikan-cuplikan video-video yang sudah beredar di media sosial, itu kita coba bisa menyimak ya. Jadi kita bisa melihat dari sosok beliau ya. Jadi sosok beliau itu kalau kita lihat ya seperti manusia biasa saja. Nah, bukan seperti wali ataupun habib ataupun apa ya. Jadi kalau kita lihat, dia itu hanya sosok yang seperti manusia biasa, sepertinya tidak ada kelebihan. Tapi di sisi lain kita juga tidak tahu karena apa, kelebihan ataupun apa ya, suatu maunah ke apa ya, ke mujizatan. Kalau menurut saya, kalau mujizat itu zaman dahulu, tapi kalau Allah memang memberikan kepada manusia itu nggak ada susahnya. Nah, itu Allah sendiri yang bisa memberikan suatu kemujizatan untuk hambanya. Jadi kita tidak bisa menilai apakah itu Joko Kendil itu adalah manusia biasa ataupun kelasnya wali. Nah, jadi kalau menurut saya, ini maaf para saudaraku, mungkin banyak juga yang belum apa ya, belum sepaham dengan pengertian apa yang saya sampaikan. Jadi Joko Kendil ini adalah suatu apa ya, manusia biasa. Ini ada suatu cuplikannya ya, coba kita putar. Nah, itu para saudaraku ya, kita telah bisa melihat jadi tayangan-tayangan yang sudah beredar. Jadi beliau berkeliling di wilayah Jawa ataupun Nusantara, yaitu guna untuk melaksanakan apa yang diperintah guru. Nah, jadi guru beliau ini siapakah guru beliau? Dia mengaku bahwasanya gurunya Syekh Hadi Guntur. Syekh Hadi Guntur itu masih hidup. Nah, di sini juga ada apa yang sudah menayangkan daripada Syekh Hadi Guntur itu tersebut ya. Jadi para saudaraku, intinya kita tidak bisa memutuskan ataupun menggarisbawahi siapakah sebenarnya
Joko Kendil itu tersebut, apakah dia itu kelasnya wali ataupun kelasnya manusia biasa. Karena kalau menurut saya, yang tahu kalau dia itu wali ataupun sebagai aulia ilah, itu adalah juga aulia ilah ataupun wali itu sendiri. Jadi kalau manusia biasa seperti kita semua ini tidak bisa menilai ataupun menggarisbawahi kalau dia itu adalah waliullah. Nah, yang tahu kalau dia itu waliullah adalah wali itu sendiri. Jadi kalau kita, yang jelas kita nggak perlu mengomeni ataupun menyalahkan, mengolok-olok dia, karena semua itu manusia ada perjalanan hidup yang perlu ditempuh masing-masing ya. Jadi intinya kita semua fokus kepada diri kita masing-masing, dan di sisi lain kita ambil hikmahnya atas perjalanan-perjalanan yang ditempuh oleh Joko Kendil tersebut. Nah, kita ambil hikmahnya aja, karena di sisi lain juga adalah menunjukkan seperti Joko Kendil itu tidak perlu harta benda, kemewahan dan perempuan, tahta. Nah, tapi dia hanya semata-mata untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang menjadi niat dan tujuan dia itu sendiri. Nah, itulah yang mungkin dapat saya sampaikan para saudaraku ya. Intinya kita sebagai manusia biasa, saya juga mengharap kepada semua netizen, jadi kita nggak perlu mencaci maki, wah itu orang ini orang itu, nggak perlu. Karena apa? Belum tentu kita sendiri itu bahwa di hadapan Allah nanti akan termasuk orang yang mulia. Cuma kita berharap mudah-mudahan kita semua, perbuatan kita semua, apa yang dijalani oleh kita, melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangan, insya Allah mudah-mudahan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan selalu diberikan suatu amaliah yang bagus dan dijauhkan dari segala musibah. Nah, itulah harapan kita semua. Dari saya, salam Bagas Waras ya. Dari saya Mbah Minci serombongan, terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hanya inilah mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.